Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Bas, masih sama saya Pak Muklis di sini. Di video kali ini isinya tentang pembahasan soal UP-PPG. Saya fokuskan untuk bidang studi matematika, kompetensinya pedagogik. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, dalam pretest ataupun ujian UP-PPG, kompetensi pedagogik menyesuaikan bidang studi masing-masing. Jadi isinya tidak sama antara bidang studi satu dengan yang lainnya. Baik, langsung saja kita mulai video bagian pertama, soal nomor 1 sampai dengan 10. Bismillah. Soal nomor 1, indikatornya menentukan indikator suatu kompetensi dasar. Soalnya, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah kecuali. Berarti kita cari yang salah. Ya. Menentukan adjoint matriks berordo 3x3, yang A. Yang B, mengidentifikasi matriks singular. Yang C, menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Yang D, menentukan minor matriks berordo 3x3. Dan E, memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Jawabannya yang C, ya. Kenapa? Di sini kita lihat, ya. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Kita lihat, ya. Kompetensinya menentukan, mengidentifikasi, menentukan lagi, menentukan, memahami. Nah, kompetensinya ada semua. Terus materi pelajarannya ini juga ada semua, ya. Adjoint matriks berordo 3x3, matriks singular, kofaktor matriks, minor matriks, hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Nah, ini cocok semua. Dari segi aspek syarat indikator ada semua. Berarti kita cek dari segi kesesuaian dengan materi. Jawaban C ini kurang sesuai dengan KD tersebut. Kenapa? Karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2, ya. Ingat, ya, dalam menentukan inverse matriks 2x2 tidak pakai kofaktoran, maka ini salah. Nah, jadi jawabannya yang C. Itu cara berpikirnya, ya. Soal nomor 2, indikatornya menentukan materi yang sesuai dengan indikator yang ditentukan. Soalnya seperti ini. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Yang mana jawabannya? Ini agak mudah, ya. Jawabannya yang E. Kenapa? Ini penjelasannya. Untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Nggak cukup. Akan tetapi peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi jawabannya E. Cara berpikirnya gini, ya. Kalau ada beberapa materi yang benar, mana yang paling benar? Pilih materi yang paling dalam. Nah, di sini sifat-sifat kesebangunan dua segitiga ini paling dalam di antara tiga sifat yang lain. Kenapa? Karena materi sifat-sifat kesebangunan ini diberikan setelah diberikan materi pengertian, syarat, dan ciri-ciri. Gitu, ya. Soal nomor 3, indikatornya menentukan media yang sesuai dengan indikator. Soalnya,
Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Nah, di sini sekilas jawabannya benar semua ya Bapak Ibu ya. Nah, mana yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Di sini kita jelaskan ya. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Nah, ini kata kuncinya ya, harus membawa peserta didik mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D ya, adalah jawaban yang paling tepat. Nah, ini kenapa? Karena dengan media tersebut, ini medianya ya, lembar kerja terstruktur. Dengan media tersebut, peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, itu jawabannya. Soal nomor 4. Indikatornya menentukan evaluasi yang sesuai dengan indikator. Soalnya sebagai berikut. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkarannya adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah, nah ini mencari luas lingkaran ya. B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B. Masing-masing berjari-jari 34 dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD-nya sama dengan 32 cm, panjang AB adalah, nah ini berarti mencari jarak dua pusat. C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Ini gambarnya nggak ditampilkan. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Nah, ini secara implisit menanyakan panjang garis singgung persekutuan luar ya. Nyambung yang C. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkaran. Ini mencari jarak pusat. E. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung luar ya? Dua lingkaran ya, garis singgung lingkaran luar dua lingkaran. Nah, ini mencari definisi ya dari garis singgung persekutuan luar. Nah, sekilas jawabannya yang C ya. Kita lihat. Nah, benar ya, jawabannya C. Kenapa? Ya, untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya adalah dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung ini ya, menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar di soal tersebut adalah yang C ya. Soal nomor 5, indikatornya menentukan tujuan yang sesuai dengan kompetensi dasar. Soalnya, salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A.
Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang C. Kita lihat alasannya. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat ABCD, Audience, Behavior, Condition, Degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD. Tujuan minimal memuat unsur A dan B. Semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuainya komponen behavior dan condition. Kita lihat di sini ya. A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung. Nah, ini behaviornya ya. Menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Di sini dengan caranya diskusi. Nah, ini nggak sesuai ya, diskusi tapi menghitung hasil kali, nggak sesuai. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. Ini juga nggak sesuai. Konsep pengurangan itu nggak cocok dengan hasil bagi dua bilangan bulat. Terus yang E. Dengan cara diskusi, ini conditionnya, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Ini juga kurang tepat. Diskusi ya. Terus yang D ini juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan indikator ya. Tulisan indikator itu, indikatornya kan menentukan tujuan. Nah, tujuan itu ciri-cirinya ada kata dengan atau untuk. Nah, di sini nggak ada kata-kata itu ya. Dengan dan untuknya nggak ada. Nah, yang paling tepat itu adalah yang C ya. Siswa, ini audiensnya, dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat. Ini kondisinya untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, di sini ada kata-kata sifat ketertutupan pengurangan. Nah, ini yang paling tepat. Harus ditambahi sifat ketertutupan pengurangan. Kalau sifat pengurangan saja atau konsep pengurangan belum tepat, tapi sifat ketertutupan pengurangan. Ini jawaban nomor 5. Soal nomor 6. Indikatornya mengurutkan materi suatu topik pembelajaran. Pertanyaannya, untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, terus mencontohkan bentuk aljabar, terus mengklasifikasikan bentuk aljabar, terus menentukan ciri bentuk aljabar, terus mendefinisi bentuk aljabar, terus menyelesaikan permasalahan. Itu yang A. Yang B, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, terus mencontohkan bentuk aljabar, terus mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Yang C, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, terus menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Yang E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar,
terus menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, dan menyelesaikan permasalahan. Di sini saya biasanya memperhatikan yang paling banyak muncul ya. Di sini menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika ini muncul 3 kali ya sebagai langkah awal. Kemungkinan besar antara A, B, C. Terus untuk langkah paling akhir ini menyelesaikan permasalahannya ini muncul 5 kali. Jadi jelas nanti pasti langkah terakhir menyelesaikan permasalahan. Jadi karena yang di awal menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam matematika itu muncul 3 kali, dibandingkan dengan definisi bentuk aljabar ini hanya muncul 2 kali, saya lebih cenderung memilih yang muncul lebih banyak. Jadi pilihannya antara A, B, dan C. Langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Berarti yang ini ya. Keterangannya ini ya. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah yang C. Jadi yang dimulai dari menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, terus dilanjutkan dengan memberi contoh bentuk aljabar, baru siswa diminta untuk menentukan definisi bentuk aljabar. Setelah itu mengamati ciri-ciri bentuk aljabar, terus mengklasifikasikan berbagai macam bentuk aljabar, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan. Lanjut soal nomor 7. Indikatornya melengkapi urutan materi suatu topik pembelajaran. Pertanyaannya, pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan terdapat urutan materi, yaitu materi X, terus bunga tunggal, terus materi Y, pertumbuhan, terus materi Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan. B. Definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk. C. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. D. Baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. E. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. Oh ya, ini materi diajarkan di jenjang SMA. Bagi Bapak Ibu yang peserta PPG dari jenjang SMP, mau nggak mau harus juga mempelajari materi matematika untuk jenjang SMA. Karena dalam kegiatan PPG materinya sama, tidak membedakan Bapak Ibu dari jenjang SMP atau jenjang SMA, gitu ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini berarti Bapak Ibu harus benar-benar mengetahui isi dari materi bab bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Jawaban untuk soal ini adalah yang A ya. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi, yaitu pertama definisi bunga, dilanjutkan dengan bunga tunggal, dilanjutkan dengan bunga majemuk, lalu pertumbuhan dan peluruan. Jadi jawabannya yang A ya. X-nya itu definisi bunga, terus Y-nya bunga majemuk, dan Z-nya peluruhan. Soal nomor 8. Indikatornya menentukan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Soalnya, diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok. Diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Maka media yang bisa digunakan adalah peraga
untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu, media yang paling tepat adalah D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Nomor 9. Indikatornya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya. Pertanyaannya, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Jadi nomor 9 jawabannya yang B. Soal nomor 10. Indikatornya memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. Scaffolding di sini itu artinya pemberian dukungan belajar untuk siswa secara terstruktur ya, gitu ya. Pertanyaannya, ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa Jajar Genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa, apa syarat keanggotaan suatu himpunan? B. Bertanya kepada siswa, mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan Jajar Genjang? C. Bertanya kepada siswa, apa pengertian Jajar Genjang dan apa pengertian trapesium? D. Memberikan tugas kepada siswa menggambar Jajar Genjang dan menggambar trapesium. E. Memberikan tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri Jajar Genjang dan trapesium. Jawabannya adalah yang C. Beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa Jajar Genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian Jajar Genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Cukup untuk video saya kali ini, bersambung ke video bagian 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.